sahabat pendidikan, salam semangat untuk kita semua. Berjumpa dengan kami dari PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Prodi Pendidikan Sejarah. Kali ini, kami akan menyajikan video mengenai profiling peserta didik. Apa sih profiling peserta didik itu? Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Nah, untuk penjelasan awal mengenai profiling peserta didik akan disampaikan oleh Kak Melina. Profiling peserta didik sangat bermanfaat bagi kita para pendidik untuk dapat mengelola kelas dan membantu memberikan pengajaran yang lebih baik kepada peserta didik kita. Adapun aspek-aspek yang perlu kita perhatikan untuk dapat membuat profil peserta didik. Yang pertama adalah etnik. Pada suatu sekolah atau kelas, tentu saja ada peserta didik yang berasal dari etnik yang beragam, seperti dari etnik Jawa, Madura, Bali, Sumatera, dan lain sebagainya. Dari keragaman etnik dalam suatu kelas, tentu kita perlu perhatikan agar proses pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah kultural. Peserta didik sebagai anggota masyarakat pasti memiliki budaya. Budaya ini sangat beragam, mulai dari kepercayaan, kesenian, kebiasaan, dan adat istiadat. Lalu, dengan adanya keberagaman ini, guru dapat menerapkan pembelajaran multikultural, sehingga dapat mengajarkan siswa untuk dapat menerima keragaman budaya yang ada di dalam kelasnya. Terima kasih Kak Melina. Untuk selanjutnya, ada Kak April yang akan menjelaskan mengenai status sosial, minat belajar peserta didik, dan juga perkembangan kognitif peserta didik. Selanjutnya adalah status sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya variatifnya latar belakang sosial dan ekonomi peserta didik dapat menjadi penghambat mereka ketika belajar berkelompok. Maka dari itu, hendaknya seorang guru harus bisa berlaku adil kepada semua peserta didiknya, mau dari yang kaya, miskin, pintar, ataupun tidak pintar. Guru harus berlaku adil. Lalu ada minat. Minat belajar peserta didik ada yang tinggi, sedang, bahkan rendah. Dari mana indikator minat peserta didik itu dapat diketahui? Mari kita simak. Poin yang pertama adalah bagaimana ketertarikan peserta didik ketika kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, perhatian peserta didik ketika kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah manfaat dan fungsi mata pelajaran. Berikutnya adalah perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih serta menggunakan pendekatan pembelajaran yang baik. Baik itu dari metode, media, dan juga jenis evaluasi yang akan digunakan oleh guru ketika kegiatan pembelajaran. Terima kasih Kak April atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan moral pada peserta didik akan saya jelaskan sendiri. Sebelum berbicara mengenai perkembangan emosi, alangkah baiknya terlebih dahulu kita harus tahu apa itu emosi. Emosi secara harfiah adalah luapan perasaan. Perkembangan emosi pada peserta didik biasanya sama dengan perkembangan emosi yang mereka alami pada masa kecil. Di antaranya ada beberapa unsur, seperti cinta dan kasih sayang, gembira, amarah, takut, sedih, dan cemas. Namun, yang membedakannya adalah intensitas yang mereka alami. Biasanya, seiring dengan bertambahnya usia, intensitas yang mereka alami akan lebih tinggi. Selanjutnya, ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial pada peserta didik, yakni pencapaian peserta didik dalam interaksi sosialnya. Dalam hal bergaul, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dan mampu menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku. Lalu, ada perkembangan moral. Moral atau yang kita kenal dengan akhlak adalah tingkah laku hidup manusia yang mendasarkan kepada kesadaran bahwa ia
terikat oleh keharusan untuk mencapai sesuatu yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Moral bukanlah suatu anugerah dari Tuhan, tetapi moral adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Moral adalah sesuatu yang berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang didapat peserta didik, maka semakin banyak atau semakin baik pula moral yang ia dapat. Kemampuan awal peserta didik adalah kemampuan yang telah dipunyai oleh peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Kemampuan awal ini menggambarkan kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Gaya belajar peserta didik merupakan sebuah kebiasaan yang melekat pada diri individu peserta didik, sehingga dengan gaya belajar tersebut, peserta didik mampu menangkap atau menerima materi pembelajaran yang diajarkan oleh pendidik. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, setelah mendengar pemaparan dari Kak Novelita, yuk kita simak lagi pemaparan dari dua pemateri kita selanjutnya, yakni ada Kak Hafid dan juga Kak Sartika. Selanjutnya, mengapa profiling peserta didik itu penting bagi seorang guru? Seorang guru harus mengetahui profiling dari setiap peserta didiknya. Hal tersebut berhubungan dengan bagaimana pembelajaran akan dilaksanakan. Profiling peserta didik sangat penting bagi seorang guru karena setiap peserta didik tentu saja mempunyai profiling yang berbeda-beda. Profiling peserta didik ini nantinya dijadikan sebagai titik tolak bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan oleh seorang guru. Selain itu, profiling peserta didik mempunyai tujuan untuk memperoleh data sebagai informasi mengenai perkembangan dan karakteristik setiap peserta didik. Data mengenai karakteristik peserta didik nantinya akan dijadikan oleh seorang guru untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Dengan penggunaan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan profiling peserta didik, nantinya akan meningkatkan bagaimana efektivitas dari pelaksanaan pembelajaran oleh seorang guru. Profiling peserta didik yang terlihat di lapangan. Minat belajar. Berdasarkan observasi dan pengamatan, minat belajar peserta didik cenderung tinggi, terlihat dari keaktifan dan keterlibatan langsung peserta didik dalam pembelajaran, meskipun ada juga yang memiliki minat belajar yang rendah. Kemudian motivasi belajar. Motivasi belajar peserta didik berbeda-beda. Ada peserta didik yang memiliki motivasi yang tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan gaya belajar yang terlihat, peserta didik cenderung memiliki gaya belajar audiovisual atau video dan kinestetik, keterlibatan langsung peserta didik dalam pembelajaran. Minat belajar adalah perasaan senang, ketertarikan, dan keterlibatan peserta didik dalam belajar. Motivasi belajar adalah dorongan baik dari dalam diri maupun dari luar untuk mencapai tujuan belajar. Gaya belajar adalah cara peserta didik dalam menerima dan mengolah informasi dalam pembelajaran. Dalam hal ini, gaya belajar dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada gaya belajar visual di mana karakteristik gaya belajar peserta didik cenderung dengan melihat. Yang kedua, ada auditory, bagaimana kecenderungan gaya belajar peserta didik dengan cara mendengar. Dan yang ketiga adalah kinestetik, bagaimana gaya peserta didik cenderung dengan terlibat langsung dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah gaya belajar menulis dan membaca. Peserta didik mendapat informasi dari apa yang dia tulis dan mendapat informasi dari apa yang dia baca secara ulang-ulang. Upaya yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik dalam meningkatkan minat belajar
motivasi belajar, dan gaya belajar. Dalam meningkatkan minat belajar, peserta didik melakukan dengan menyesuaikan materi dengan tingkat capaian peserta didik, sehingga materi yang disampaikan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang kedua, memfasilitasi gaya belajar peserta didik, sehingga guru mampu mengakomodasi gaya belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dan yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga menimbulkan perasaan senang dan gembira dalam peserta didik. Sahabat, itu tadi video dari kami. Saya tutup dengan pantun, di langit ada pelangi, tak lupa kau hitung warnanya. Cukup sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya.